Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat dulur-dulurku semua. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kali ini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana cara merawat sapi hamil hingga melahirkan. Insya Allah anak dan indukannya selamat. Ini ada cara-caranya lor, sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika sapi itu hamil mulai 4 bulan sampai menginjak kelahiran. Oke, sebelum saya menjelaskan, jangan lupa subscribe channel saya ini supaya video saya bisa berkembang dan saling memberi informasi bagaimana cara perawatan sapi atau review sapi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya lor. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua, yang khususnya yang para petani, para peternak, saling berbagi pengetahuan lah. Soalnya ini saya juga diberi pengetahuan oleh kakek saya yang sudah merawat sapi kurang lebih 45 tahunan. Beliau ngerawat sapi sampai sekarang umur 80 itu masih ngerawat sapi, masih 3 ekor. Oke, langsung saja kita ke videonya dan bagaimana cara merawat sapi hamil hingga melahirkan supaya melahirkannya anak dan indukannya selamat. Oke dulur, ini cara merawat sapi hamil hingga melahirkan ya lur. Seperti ini langkah pertama yang harus kita lakukan ketika sapi hamil 4 bulan. Kalau bisa sapi harus diberi makan yang banyak gizi ya lur, yang banyak vitaminnya. Contohnya kasih hijau-hijauan, meskipun jarang tapi harus dikasih makan hijau-hijauan kayak rumput gajah, tebon jagung. Itu mengandung banyak nutrisi buat perkembangan janin si sapi. Karena di kehamilan yang keempat sampai kelima itu janin atau calon anak sapi itu membutuhkan banyak nutrisi ya lur, untuk berkembang di dalam kandungan si induk. Jadi kalau bisa kita usahakan lah diberi makan sama comboran yang agak enak dikit untuk usia kandungan 4-5 bulan. Soalnya di usia 4-5 bulan itu mulai berkembangnya si janin sapi tersebut, si calon anak sapi tersebut, supaya nanti ketika melahirkan anaknya juga bagus, tidak kurang nutrisi gitu. Terus yang kedua ini masalah tempat ya lur. Tempat ini juga sangat penting sekali. Tempat lantai sapi ini harus bersih. Jadi kalau sapi tempatnya bersih, otomatis dia juga akan nyaman, tidak mudah stres kalau tempatnya bersih. Terus kalau bisa lantainya itu
agak tinggi yang belakang ya lur. Kalau udah menginjak usia kehamilan ke-6 atau ke-7, itu mungkin dulur-dulur bisa meninggikan lantainya ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kayak broyongan itu lur ya. Broyongan itu mengeluarkan wol itu. Kalau di daerah saya ngetokno wol. Jadi itu sangat berbahaya untuk induknya kalau sapi sudah broyongan itu. Cuma itu ada caranya, bagaimana cara mengatasinya. Jadi ketika sapi hamil umur 6-7 bulan, itu kalau bisa yang belakang, lantai yang belakang, kaki belakang ini harus tinggi. Jadi usahakan tinggi yang belakang daripada yang depan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau dibuat sejajar gini nggak apa-apa. Kalau lantai saya ini saya buat sejajar, jadi ndak tinggi belakang, ndak tinggi depan, saya buat sama. Nanti kalau sudah menginjak 6-7 bulan, mungkin yang belakang ini saya tambahi itu karung, saya kasih pasir, saya jahit. Jadi saya tumpuk di bawah pas kaki belakang ini. Jadi dia makannya agak ke depan, agak anjor ke depan. Biasanya masalah tempat ini yang kurang diperhatikan buat dulur-dulur petani. Syukur tempatnya bagus gitu udah, kadang jarang diperhatikan masalah depan belakang buat sapi ya. Soalnya lantai sapi ini juga berperan penting untuk sapi bunting. Jadi harus ditinggikan yang belakang untuk indukan yang lagi hamil. Soalnya kita juga tidak ingin lah sapi kita ketika melahirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi sebelum kejadian kayak gitu, alangkah baiknya kita melakukan cara-cara tersebut. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan ya lur, sedia perahu sebelum banjir. Soalnya penyesalan itu nggak ada yang di depan, adanya di belakang. Ya kalau sapi mulai usia kehamilannya 7-8 bulan, itu kalau bisa comborannya harus dikurangi lur ya, nggak boleh banyak. Comborannya harus dikurangi, ibaratnya dikasih 2 ember, sekarang dikasih 1 ember. Kalau kehamilannya udah 8-9 bulan itu. Tapi hamil tua itu tidak boleh minum banyak. Tapi kalau makannya dikasih banyak nggak apa-apa, yang penting minumnya dikurangi. Kalau sudah menginjak kehamilan tua 8-9 bulan. Oke, selanjutnya yang harus kita untuk kehamilan 8-9 bulan itu, induknya harus sering kita keluarkan kandang ya lur. Harus sering dikeluarkan kandang atau diajak jalan-jalan
Supaya apa? Supaya ketika bayi yang di dalam kandungan itu belum dalam posisi yang pas, bisa berubah di posisi yang lebih baik dan sempurna. Jadi kalau bayinya ini tempatnya belum tertata bagus di kandungan, bisa tertata sendiri kalau ketika kita ajak jalan-jalan. Itu juga penting supaya nanti pas ketika melahirkan sapi bisa mudah dan tidak kesulitan. Kalau kita ajak jalan-jalan, indukannya juga sehat dan anaknya juga bergerak, juga sehat di dalam kandungan itu. Jadi itu juga penting untuk sapi yang sudah mau melahirkan, ibaratnya hamil ke 9 bulan. Harus kita ajak jalan-jalan atau kita keluarkan kandang supaya bisa bergerak lebih leluasa si induknya. Jadi anaknya juga bisa, tempatnya itu bisa lebih sempurna, lebih bagus, lebih pas gitu maksudnya. Ketika melahirkan, si induk tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi bisa melahirkan secara normal. Terus kalau bisa ketika hamil tua itu ndak usah lur talinya kita tali 2, itu ndak usah ya, cukup kita tali 1 saja. Supaya apa? Supaya si induk itu di dalam kandang bisa bergerak lebih leluasa. Soalnya sapi kalau hamil tua itu harus membutuhkan banyak pergerakan supaya anaknya juga sehat. Jadi tidak perlu kita tali 2 kanan kiri, itu tidak perlu, harus kita tali cukup satu saja. Oke, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan ya lur. Ini juga saya belajar, jadi kita sama-sama belajar. Kalau kita tahu, ibaratnya kita mempunyai ilmu, kalau ndak kita bagikan itu kan ya percuma lur ya. Ngapain kita punya ilmu tapi kita ndak bagikan. Jadi kalau kita ada sedikit ilmu kita bagikan, ada sedikit pengetahuan kita bagikan, itu kan juga bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah setia dengan channel saya, Arif Santoso Freelance. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa membuat video dan memberi sedikit informasi atau memberi sedikit ilmu pengetahuan lah buat dulur-dulur semua. Cukup sekian dari saya. Sukses selalu, tetap semangat untuk mengejar cita-cita dan impian kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.